Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2017. Kita mulai dari nomor 16. Bentuk sel pada semua makhluk hidup dipengaruhi oleh, jadi kata kuncinya sel itu ada dua kelompok. Yang pertama ada prokariotik, yang kedua adalah eukariotik. Nah, bagian sel paling utama pada semua makhluk hidup itu ada tiga bagian. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada sitoplasma, nah yang ketiga namanya mikrotubulus. Membran sel ini punya fungsi yaitu untuk mengatur transportasi zat. Kemudian sitoplasma ini merupakan substansi untuk proses-proses kimiawi atau metabolisme. Nah, mikrotubulus inilah yang digunakan sebagai kerangka sel atau dikenal sebagai sitoskeleton. Nah, ini kerangka sel. Jadi, bentuk daripada sel itu dipengaruhi oleh sitoskeleton, yaitu tersusun oleh mikrotubulus. Oke ya, sahabat cerdas, jadi jawabannya D. Nah, kapsul ini merupakan selaput lendir. Biasanya hanya dimiliki oleh bakteri saja. Berarti prokariotik ya. Eukariotik nggak punya dinding sel. Ini tidak semua memiliki dinding sel. Seperti sel hewan, itu nggak ada dinding selnya. Membran sel tadi untuk mengatur transportasi zat ya. Sitoplasma tadi untuk substansi di dalam metabolisme. Nah, sitoskeleton ini fungsinya itu selain untuk mempertahankan bentuk sel, itu juga mempertahankan strukturalnya. Kemudian pergerakan isi sel atau organel, pergerakan juga kromosom, sekaligus untuk pergerakan daripada sel itu sendiri. Oke ya, nomor 16D, kita lanjutkan nomor 17. Struktur reproduksi seksual apothecia atau perithecia pada koloni kapang Ascomycotina menunjukkan apa? Ascomycotina ini memiliki askokap. Nah, askokap ini contohnya ada apothecium, kemudian ada perithecium. Nah, kalau apothecium ini ya askokapnya ini berbentuk seperti mangkuk. Sementara perithecium ini askokapnya berbentuk seperti botol. Nah, askokap ini merupakan tubuh buah yang bereproduksi secara seksual. Nah, berarti kuncinya di sini ditanya tentang reproduksi seksual. Nah, sementara bagian siklus hidup dari jamur sendiri, siklusnya 3 macam ya, singkatannya TAH. Nah, yang pertama ada teleomorf, yang kedua anamorf, nah yang ketiga adalah holomorf. Nah, ini sahabat cerdas ya. Nah, teleomorf ini merupakan tubuh buah yang bereproduksi secara seksual. Anamorf ini adalah bagian yang bereproduksi secara aseksual. Nah, kalau holomorf ini memiliki dua bentuk ini, bisa telomorf sama anamorf. Jadi kalau askokap, apothecium, dan perithecium itu bagian dari reproduksi seksual, maka sama dengan teleomorf. Oke, sahabat cerdas, nomor 17B, kita lanjutkan nomor 18. Jamur yang berperan dalam pembuatan angka atau beras merah. Nah, ini gambarnya sahabat cerdas ya. Nah, itu menggunakan jamur namanya Monascus purpurus ya. Nah, untuk jamur yang lain, contohnya Rhodotura, itu digunakan sebagai pembuat asam tanin. Ya, industri makanan, kemudian juga farmasi maupun kosmetik gitu. Serratia ini berperan bakteri yang menghasilkan pigmen merah atau pigmen alami. Nah, Monila cytopila ini untuk membuat oncom. Kalau Penicillium rubrum ini merupakan bakteri yang menghasilkan racun atau mycotoxin. Nah, ini jamur yang punya racun atau toksin. Demikian sahabat cerdas nomor 18B, kita lanjutkan nomor 19.
Pernyataan yang salah berkaitan dengan fotosintesis oksigenik. Jadi sahabat cerdas, fotosintesis itu ada dua. Yang pertama ada oksigenik, yang kedua anoksigenik. Fotosintesis oksigenik ini menggunakan donor elektron berupa H2O. Sehingga kalau H2O ini dipecah bisa menghasilkan oksigen dan melepas elektron. Nah, biasanya fotosintesis oksigenik ini terjadi pada kelompok plantae, kemudian alga, sama cyanobacteria atau alga biru. Sementara fotosintesis anoksigenik itu tidak menggunakan H2O sebagai donor elektron, sehingga juga tidak dihasilkan oksigen. Biasanya terjadi pada mikroorganisme seperti bakteri. Nah, seperti bakteri ungu, ada bakteri sulfur hijau, kemudian juga ada bakteri Heliobacter. Nah, ini contoh-contoh bakteri yang bisa fotosintesis. Bakteri ungu itu juga dikenal Rhodobacter. Jadi pernyataan yang salah berkaitan dengan fotosintesis oksigenik ini dapat dilakukan oleh Rhodobacter, ini kurang tepat. Jadi jawabannya B. Ya, hanya terjadi pada tumbuhan sebenarnya juga kurang tepat, ya. Tapi bisa terjadi pada tumbuhan, dilakukan oleh cyanobacteria tadi, dapat dilakukan oleh Rhodophyta, alga merah. Kemudian hanya terjadi pada tumbuhan alga, ya, dan cyanobacteria. Oke ya, sahabat cerdas, nomor 19B, kita lanjutkan nomor 20. Salah satu fungsi antena pada film arthropoda adalah sebagai alat yang digunakan untuk sensor mekanik. Namun, ada pula jenis arthropoda yang tidak memiliki antena. Jadi, sahabat cerdas, arthropoda adalah hewan dengan kaki beruas-ruas, ada 4 kelompok, singkatannya CAMI. Yang pertama, krustase, ini udang. Yang kedua, arachnida, laba-laba. Myriapoda, ini ada 2. Yang pertama diplopoda, contohnya kaki 1000. Terus chilopoda, contohnya lipan. Yang terakhir adalah serangga, namanya insekta. Nah, kelompok ini yang tidak memiliki antena itu adalah kelompok laba-laba, sahabat cerdas ya. Kalau serangga, contohnya belalang ya. Nah, ini punya antena. Ini punya. Diplopoda, contohnya kaki 1000 ya. Ini juga punya antena. Krustase, contohnya udang. Nah, ini juga punya antena. Gitu ya. Kemudian chilopoda, contohnya lipan, ini juga punya antena. Oke, nomor 20E, kita lanjutkan 21. Gambar di atas menunjukkan sel saraf yang berfungsi khusus untuk apa? Jadi, sahabat cerdas, ini singkatannya ya. Yang pertama, rangsangan itu diterima reseptor, kemudian masuk ke saraf sensor, dihubungkan oleh interneuron, dihantarkan saraf motorik, dan terakhir masuk ke tanggapan atau yang namanya efektor. Nah, gambar saraf di atas itu seperti apa? Kita lihat gambar macam neuron berikut ini. Ini gambar yang disebut unipolar atau dikenal juga sensorik. Maka tugas sensorik adalah menerima dari reseptor dihantarkan ke saraf pusat di interneuron. Jadi reseptor terhadap rangsangan. Sensor itu menerima reseptor. Jadi B, sahabat cerdas. Kalau yang menghantarkan impuls ke efektor itu yang disebut sebagai multipolar motorik. Nah, ini tipenya seperti ini ya. Ini saraf motorik. Tadi ini saraf sensorik. Penghubung antar sel saraf itu namanya interneuron ya. Tempat terjadinya loncatan impuls menuju sel saraf berikutnya itu adalah di sinapsis. Penghantar impuls di seluruh tubuh ya, neuron semuanya, sahabat cerdas ya. Oke ya, jadi nomor 21 jawabannya adalah B. Kita lanjutkan 22. Selain hormon, proses filtrasi reabsorpsi pada ginjal dipengaruhi oleh apa? Jadi unit terkecil ginjal itu namanya nefron, ada 3 fungsi, sahabat cerdas, singkatannya VIRA.
Yang pertama adalah menyaring darah filtrasi, kemudian menyerap kembali zat berguna reabsorpsi, dan menambahkan unsur yang tidak berguna augmentasi. Nah, apa yang mempengaruhi kedua proses ini? Biasanya difiltrasi itu dipengaruhi oleh retan, sahabat cerdas ya. Kalau difiltrasi, pertama adalah hormon renin, yang kedua adalah tekanan darah, yang ketiga adalah kandungan air, keempat adalah kandungan natrium. Jadi ini tidak ya, ini juga tidak, ini tidak ya. Kalau di sini hanya ditubulus ya, salah gitu. Nah, jadi tinggal dua ini, sahabat cerdas. Nah, ada renin ini fungsi utamanya adalah mengaktifkan tekanan darah. Renin ini bekerja sama dengan hormon angiostensin. Jadi dia akan mengkontriksi arteriola yang ada di eferen, sehingga ini akan menurunkan laju kecepatan darah di dalam tubulir ginjal, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lambat. Nah, penurunan kecepatan aliran darah ini akan berakibat pada meningkatnya fraksi filtrasi yang ada di dalam glomerulus. Nah, saat fraksi filtrasi glomerulus meningkat, akan meningkatkan konsentrasi protein sekaligus tekanan osmotiknya meningkat di kapiler peritubular. Akhirnya akan meningkatkan reabsorpsi natrium yang ada di dalam ginjal, sahabat cerdas ya. Nah, berarti di sini paling utama selain hormon, proses filtrasi dan reabsorpsi itu sangat dipengaruhi oleh tekanan darah. Oke ya, 22C, kita lanjutkan 23. Pada suatu piramida energi, energi yang tersedia pada satu level akan semakin berkurang pada level yang lebih tinggi. Andaikan pada level bawah produsen tersedia 10.000 kilokalori, maka energi yang tersedia pada level konsumen tingkat 2 adalah, jadi sahabat cerdas ya, di dalam piramida energi ini ada pengurangan energi. Nah, kalau seandainya di sini di dasar piramida ini ada tumbuhan di mana energinya ada 10.000 kalori, maka di sini ada 90% itu hilang dalam bentuk kalor atau panas. Sehingga efisiensi energi itu hanya 10%, sahabat cerdas. Jadi 90%-nya hilang ya, digunakan sebagai metabolisme, respirasi dan sebagainya, sehingga tinggal 10%-nya. Maka di sini tinggal 1000 kalori. Nanti naik lagi 100 kalori, terus di sini 10 kalori. Kalau di sini adalah produsen, kemudian ini konsumen 1, ini konsumen 2, yang terakhir konsumen 3, yang ditanya adalah konsumen tingkat 2, nah maka tinggal 100 kalori ya. 23E, kita lanjutkan 24. Salah satu komponen dari teori adaptasi adalah habitat tracking, yang artinya adalah, jadi suatu makhluk hidup atau organisme ini punya kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, sahabat cerdas. Nah, dimana jika adaptasi ini dia sudah tidak mampu bertahan dengan lingkungan habitatnya, maka dia akan melakukan migrasi. Nah, migrasi ini akan pindah ke tempat yang lebih cocok dengan dirinya. Nah, sebelum dia melakukan migrasi, maka ada istilah yang dikenal habitat tracking. Habitat tracking adalah proses mencari habitat baru yang lebih sesuai. Nah, ini dilakukan biasanya jika makhluk hidup itu tidak mampu bertahan dengan lingkungan tempat tinggal yang lama, maka akan mencari tempat tinggal yang baru. Jadi jawabannya 24A. Kita lanjutkan nomor 25. Yang membedakan sintesis protein antara organisme prokariotik dengan eukariotik adalah, jadi sahabat cerdas, prokariotik contohnya bakteri, eukariotik contohnya sel hewan. Nah, ada dua hal pembeda utama. Jadi sintesis protein pada prokariotik ini terjadi di dalam sitoplasma. Sementara kalau eukariotik terjadi di dalam nukleus, kemudian pindah ke dalam sitoplasma, baru yang terakhir nanti terjadi di ribosom ya, sahabat cerdas. Nah, ada dua tahapan di dalam sintesis protein.
Yang pertama ada transkripsi, kemudian ada translasi. Nah, pada kelompok prokariotik atau bakteri, ini terjadi transkripsi dan translasi itu tidak harus berurutan. Jadi, translasi bisa terjadi sebelum transkripsi berakhir. Nah, sementara pada eukariotik, itu terjadi transkripsi dulu, baru kemudian translasi, harus berurutan. Begitu ya, sahabat cerdas. Paling utamanya kita lihat jawaban yang A. Transkripsi terjadi di nukleus pada prokariotik, salah karena nggak punya nukleus, terjadinya di sitoplasma. Yang B, beberapa protein langsung menuju RE pada prokariotik, salah ya karena bakteri itu nggak punya retikulum endoplasma kasar. Yang C, translasi terjadi di nukleus pada organisme eukariotik, salah, harusnya translasi di ribosom. Kemudian yang D, transkripsi terjadi di sitoplasma pada organisme prokariotik, ini yang benar ya. Yang E, translasi terjadi di nukleolus pada organisme eukariotik, salah, harusnya di ribosom. Begitu sahabat cerdas. 25D. Kita lanjutkan nomor 26. Eritropoietin akan meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Jadi sahabat cerdas, nah di sumsum tulang ini itu ada proses pembentukan eritrosit. Nah, proses pembentukan eritrosit itu namanya adalah eritropoiesis. Nah, ini dibantu oleh hormon yang dikenal sebagai eritropoietin. Ini adalah zat yang membantu pembentukan eritrosit yang ada di sumsum tulang. Jadi pernyataan pertama benar. Nah, kemudian yang kedua, sel kelenjar eksokrin pankreas itu menghasilkan eritropoietin dalam keadaan hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen, sahabat cerdas. Jadi eritropoietin itu dihasilkan di ginjal, ya, bukan di pankreas. Kalau pankreas itu menghasilkan eksokrinnya, itu enzim pencernaan. Nah, sementara pankreas juga menghasilkan hormon, maka disebut sebagai kelenjar endokrin. Contohnya ada hormon insulin, ada hormon glukagon gitu ya. Berarti ini salah, sahabat cerdas. Pernyataan pertama benar, yang kedua salah, berarti jawabannya C. Kita lanjutkan 27. Tanaman jagung transgenik hasil transfer gen Cry atau Crystallex protein dari Bacillus thuringiensis dapat terhindar dari serangan hama corn borer atau Ostrinia nubialis. Jadi sahabat cerdas, tanaman jagung ini itu sering keserang hama dari ulet batang jagung yang namanya Ostrinia nubialis. Ini biasanya dari Eropa. Nah, jagung ini karena dia terserang oleh hama ulet, sampai jagungnya memiliki produktivitas yang rendah. Nah, untuk itu maka kita ada teknik yang disebut sebagai rekayasa gen, sehingga melahirkan tanaman jagung transgenik. Nah, disisipi apa? Dia disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis, itu bisa menghasilkan beta endotoksin. Jadi racun yang bisa digunakan untuk membunuh, mematikan daripada hama ulet ini. Nah, jadi termasuk sebagai biopestisida atau insektisida untuk memberantas hama ulet. Jadi benar ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, Bacillus thuringiensis memiliki gen yang dapat menghasilkan metabolit sekunder, golongan alkaloid dan bersifat toksik terhadap insekta. Nah, kesalahannya ini golongan alkaloid ini salah, sahabat cerdas ya. Nah, biasanya Bacillus thuringiensis itu tidak menghasilkan alkaloid, tetapi menghasilkan sejenis protein. Jadi protein yang menghasilkan toksin terhadap insekta, ini benar. Alkaloid itu umumnya dihasilkan oleh kelompok tumbuhan. Oke, pernyataan pertama benar, kedua salah. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan 28. Energi metabolik ATP tidak dihasilkan melalui tahap apa? Jadi sahabat cerdas, tahapan respirasi itu ada glycosylase. Yang pertama ada glikolisis ya.
Nah, tahap glikolisis ini itu nanti menghasilkan ATP berjumlah 2 ATP. Dekarboksilasi oksidasi ini menghasilkan 0 ATP-nya. Dan siklus Krebs itu juga menghasilkan 2 ATP. Sementara transfer elektron itu menghasilkan 34 ATP. Nah, yang tidak menghasilkan, kita lihat ya, glikolisis ini juga dikenal namanya fosforilasi tingkat substrat. Sementara masuk ke dalam siklus Krebs ya, dan transfer elektron yang ada di dalam mitokondria ini dikenal sebagai fosforilasi oksidatif. Paling utama adalah transfer elektron karena menggunakan oksigen sebagai aseptor, terakhir ion hidrogen ya. Nah, nanti terbentuk H2O. Seperti itu. Nah, jadi yang menghasilkan ATP itu fosforilasi oksidatif, bagian dari siklus Krebs dan transfer elektron. Kemudian fosforilasi tingkat substrat ini menghasilkan ATP. Jadi yang tidak menghasilkan ATP adalah nomor 4, jawabannya 28D. Pada gambar di atas merupakan karakteristik kariotip kelainan kromosom apa? Jadi sahabat cerdas, ini ada dilingkari. Ini yang dikenal trisomi 21, jadi kromosomnya kelebihan 1 di pasangan ke-21. Ini dikenal sebagai sindrom Downs atau mongoloid. Dikenal mongoloid itu cirinya matanya sipit. Nah, biasanya intelijensinya rendah ya. Kemudian yang ketiga, mengalami mikrosepali. Jadi kepalanya itu mengecil. Nah, biasanya tubuhnya sangat pendek. Seperti ini sahabat cerdas ya. Nah, ini ciri-ciri utama sindrom Down dan umurnya tidak panjang. Bentuk kepala relatif normal, lebih kecil dari normal, betul. Bagian antero-posterior kepala mendatar. Ya, jadi dahinya membesar, hidungnya rata, jadi punya wajah yang khas. Ini benar. Organ seksual abnormal, ini benar. Atau tidak berkembang, contohnya pada reproduksi pria. Wajah menyerupai anak kecil, ini salah. Dada berukuran kecil, salah, dadanya membusung. Nah, ini salah. Mata menjadi sipit, benar. Nah, ini 1-3 ya. Tubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, ini tidak. Pembengkakan pada tangan dan kaki, tidak ya. 29, jawabannya 1-3 yaitu B. Terakhir nomor 30. Pada proses sintesis protein tidak memerlukan apa? Jadi sahabat cerdas, sintesis protein itu dimulai dari DNA, kemudian melakukan transkripsi mRNA. Kemudian mRNA ditranslasi oleh tRNA dan tRNA memanggil asam-asam amino disintesis menjadi protein. Nah, di dalam proses transkripsi ini membutuhkan enzim RNA polimerase. Nah, kemudian translasi itu membutuhkan enzim amino asil transferase. Sehingga yang amino ini butuh, RNA polimerase butuh, asam amino butuh untuk dirangkai menjadi protein. Jadi yang tidak memerlukan 4 saja yaitu ligase. Ya. Nah, berarti jawabannya 30D. Demikian sahabat cerdas pembahasan SIMAK UI tahun 2017. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.